Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 3 Juli 2022, edisi perdana di bulan Juli. Sesuai dengan janji di F-Talk sebelumnya, edisi 30 Juni, kita sudah sampaikan bahwa di edisi perdana di bulan Juli, kita akan sampaikan bagaimana prediksi kami di bulan Juli, IHSG akan bergerak seperti apa, sesuai dengan data-data yang kami miliki, dan bagaimana yang terpenting adalah bagaimana kinerja trading di bulan Juli, apakah positif, apakah negatif. Nanti kita akan bahas di pertengahan akhir, ya. Nah, sebelum ke sana, seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, bahwa hari ini kami memberikan penawaran spesial Joyful of July. Silahkan manfaatkan apabila Anda ingin rejoin. Bagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin sempat istirahat dan ingin trading lagi bersama YEF, silahkan manfaatkan promo ini, penawaran ini. Dan apabila Anda member baru yang ingin mencoba layanan trading kami PTR, silahkan mencoba. Tapi saran kami tetap Anda harus pelajari dulu apa itu PTR, kemudian apa saja yang akan didapatkan apabila menjadi member PTR, bagaimana track record kami, Anda lihat kinerjanya dan sebagainya, ya. Baru Anda mendaftar, ya. Jadi pastikan Anda memang membutuhkan, ya, dan pastikan Anda memang bisa mengikutinya, ya. Gitu. Jangan sampai Anda memaksakan karena ada promo dan karena mungkin penawarannya bagus dan Anda melihat kinerja bagus, Anda terburu-buru join gitu ya. Tapi saya sarankan Anda harus pelajari dulu layanan kami, apa saja yang akan didapatkan dan siapa saja yang cocok. Di sini sudah disampaikan, ya. Jadi silahkan apabila Anda ingin mencoba penawaran spesial hanya 3 hari ya, tanggal 3 sampai dengan tanggal 7, ya. Tapi ini masing-masing hanya untuk 5 member, ya. Jadi sampai dengan video ini dibuat, untuk paket 3 bulan sudah ada sekitar 3, jadi sisa 2. Paket 12 bulan ada 1. Saya agak lupa, besok kita akan update pagi ya, masih sisa berapa. Tapi yang jelas segera amankan karena masing-masing paket ini tersedia hanya untuk 5 member, ya. Jadi silahkan manfaatkan kesempatan, ya. Ini kesempatan terbaik, mungkin gak ada di bulan Juli atau bulan Agustus, ya, gitu. Silahkan. Oke, kita lanjut ke pembahasan IHSG sedikit. IHSG minggu kemarin, perdagangan terakhir di bulan Juni dan awal bulan Juli terlihat cukup buruk kinerjanya. Namun seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, kinerja PTR justru tumbuh 3% ketika IHSG secara bulanan kemarin bulan Juni itu turun 3,3% dan PTR justru tumbuh 3%. Artinya penurunan IHSG tidak selalu berdampak negatif apabila kita bisa mencari peluang, mencari potensi saham-saham yang bergerak melawan atau memanfaatkan kenaikan-kenaikan minor yang terjadi dalam koreksinya IHSG. Nah, ini tergantung kemampuan Anda mencari, kemampuan Anda memutuskan dengan cepat dan sebagainya, dan kemampuan Anda membaca situasi dan kondisi, ya. Apabila Anda sudah melakukan yang terbaik, harusnya di bulan Mei, bulan Juni kemarin tetap positif, ya. Meskipun ya namanya market tidak terlalu baik, tentu saja itu tantangan besar. Tidak gampang, ya. Gitu. Nah, bagaimana di bulan Juni? Nanti kita akan bahas datanya. Ini kita sudah siapkan datanya, ya. Nah, sebelum ke sana kita akan kita sudah sampaikan untuk minggu ini IHSG sesuai dengan mungkin Bapak Ibu sudah membaca di Stockholm edisi minggu ini. Ketika video ini kami publish, harusnya Bapak Ibu sudah membaca bagaimana perkiraan di minggu ini, ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham dulu sebelum kita bahas IHSG di bulan Juli. Oke, pertama dari Pak Cokro minta analisa saham SMMT sudah turun banyak. Apakah ada peluang untuk bisa ditradingkan dalam jangka pendek? Mari kita lihat SMMT. Nah, oke. Jadi ini udah lama gak dibahas ya, targetnya 1170 bahkan sudah tercapai lebih ya. Nah, kita bersihkan dulu. Nah, sekarang ini
setelah dia mengalami kenaikan yang signifikan, ya ini adalah kenaikan yang luar biasa. Tentu saja dengan kenaikan seperti ini cukup berisiko untuk dibeli. Saya nggak tahu sekarang ini, kita lihat dulu untuk saat ini bagaimana gitu ya. Sekarang ini sebenarnya saham SMMT ini sudah turun cukup signifikan, tapi ini adalah penurunan yang wajar untuk kenaikan yang signifikan juga gitu ya. Dia dari level tertingginya sudah turun sekitar 38%. Bayangkan kalau beli di harga tertinggi ini kemudian masih hold sampai dengan hari ini dengan harapan masih uptrend, tentu saja itu tidaklah ya satu yang mengenakan untuk dilihat gitu ya. Nah, sekarang ini sepertinya SMMT masih berpotensi untuk turun ke level 2 dan 2,618, yang mana ini bertepatan dengan peak yang sudah dibentuk di Januari lalu ya. Nah, sepertinya saya memasang target di 500, sekitar 500-an dalam proses turun ini, dan penurunan ini juga saya lihat ini cukup bertahap. Karena memang saham ini juga naiknya waktu itu cukup signifikan dan lumayan bertahap, dan ini penurunannya seperti ini biasanya prosesnya cukup panjang. Maka untuk kembali ke level ini mungkin bisa, tapi dalam jangka menengah panjang ya. Jadi ini masih proses turun. Paling tidak untuk terdekat itu di 710. Jadi untuk trading mungkin tunggu di 710, memanfaatkan pullback kecil. Pullback kecilnya SMMT ini signifikan ya secara persentase, tapi terlihat kecil karena ini saham signifikan naiknya. Jadi mungkin kalau dia turun ke 710 ini kita bisa mengincar pullback di sekitaran 800 ya. Tapi memang proses turun ini, ingat ya, proses turun ini sepertinya akan mengarah kembali ke 500-an. Proses ya, ini proses ya. Jadi harus tahu ini adalah proses, jadi ada naik dan turunnya gitu ya. Nah, sebagai trader kita hanya memanfaatkan kenaikan-kenaikan kecil karena ini trennya sudah berubah menjadi turun saat ini. Jadi kita harus lihat secara utuh, ini trennya adalah turun mengarah ke 500-an ini. Sehingga ketika kita trading yang kita bisa terapkan di saham seperti kondisi seperti SMMT ini mungkin adalah day trade atau swing trade dengan proteksi yang super ketat. Kenapa? Karena ini bisa turun berturut-turut dan ARB gitu ya. Sekarang ini ARB-nya sangat gampang gitu ya. Nah, sekarang ini mungkin masih banyak yang lain. Tapi kalau Anda mungkin menggunakan time frame kecil di saham ini mungkin masih bisa untuk ditradingkan. Misalkan ketika dia mengalami pullback ke EMA 60 seperti yang terjadi beberapa kali ya. Ini beberapa kali ya. Jadi ketika dia turun kemudian ada rebound, Anda ikuti untuk mencapai target EMA 60 di H1 ya. Ini beberapa kali di H1 EMA 60 sebagai target naiknya. Ini kalau misalkan ke H1 itu sekitar 5%-an. Jadi ini memang masuk dalam kategori saat ini masih dalam kategori saham agresif dan sedang downtrend. Maka dari itu hanya untuk full time trader gitu. Oke, tadi pertanyaan sudah terjawab ya dalam jangka pendek. Jadi sekarang ini untuk SMMT momentum pullbacknya sudah berjalan 2 kali. Jadi mungkin menunggu momentum selanjutnya, menunggu di area support di 700-an. Gitu kira-kira. Oke. Kita lanjut ke dari Bu Desi. Bahas saham Chani. Memang saat ini transaksinya masih sepi, tapi boleh dibahas potensinya untuk trading. Untuk trading kita coba lihat Chani. Menurut saya masih belum menarik sampai dengan saat ini. Kalaupun potensinya swing ini terakhir, sebentar saya cek dulu di penutupan terakhir, ini candlenya kurang bagus ya. Jadi sepertinya ini akan mengarah ke bawah lanjut karena ini masih downtrend. Supportnya memang di 100 ya, level psikologi 100 kan, ini kalau ditembus bisa ke 50 ya. Jadi kalau saya Chani ini untuk trading mungkin untuk swing ke EMA 60 mungkin tunggu breakout di atas 110 dengan proteksi di 100, yaitu 10%-an ya, hampir 10%-an. Jadi baiknya memang kalau dia naik di atas 110, itu kalau dia balik ke bawah 110 harus di exit karena ini memang masih mengarah turun ke bawah. Seperti ini misalkan kondisi seperti ini ya, ketika dia potensinya pullback tapi dia kembali, atau kita hanya bisa memanfaatkan kenaikan-kenaikan yang sifatnya ini hanya
minor atau kenaikan-kenaikan yang ini membentuk shadow. Artinya kalau dia naik signifikan, segera take profit. Ya, segera take profit. Kenapa? Karena secara data kita lihat di candlenya ini sudah terlihat dia ketika naik signifikan kemudian akan turun kembali membentuk shadow. Nah, ini juga untuk full time trader, trader harian dan sebagainya ini mungkin lebih cocok. Tetapi kalau kita masih tidak memiliki banyak waktu atau masih belum mengerti artinya proteksi, apa artinya stop loss, apa artinya cut profit dan sebagainya, mungkin ini bukanlah pilihan yang terbaik meskipun kalau dia naik cukup signifikan. Dan juga ini transaksinya sangat kecil. Jadi tidak terlalu banyak barang yang kita bisa beli, dan kalaupun kita bisa beli, kemungkinan kita untuk jual agak sulit dan dia bisa saja tiba-tiba ARB dan tanpa kita tahu. Nah, itulah konsekuensinya trading di saham yang sepi, yang tidak liquid gitu. Kira-kira begitu Bu Desi pandangan saya untuk saham Cani. Kemudian Pak Agus Partaryawan mohon pembahasan teknikal saham KIN. Harga saat ini berada di atas EMA 60 dan MACD sedang positif, bisa mulai entry, tunggu breakout resist 470. Kita coba lihat KIN. Mungkin daily ya yang dilihat ya. Nah, oke. Jadi dailynya saat ini KIN, sebentar ya, kita bersihkan dulu. Nah, jadi KIN ini konsolidasi sekarang ini ya, ini resist dan ini supportnya. Ya, sekarang ini KIN ya, ketika kita trading di sebuah saham yang sedang konsolidasi, kita harus lihat posisi dia dulu. Apakah dia mendekati resist, apakah dia mendekati support. Ketika kita trading swing untuk saham konsolidasi, ya, yang terbaik adalah menunggu breakout di atas resist kalau dia mendekati resist. Tetapi kalau dia di support, tunggu rejection di supportnya. Nah, kondisi di saham KIN ini dia sedang tepat ya, beberapa tick di bawah resistnya. Apa ya? Walaupun dia di atas EMA 60, dia beberapa kali di atas EMA 60, MACD-nya beberapa kali positif. Namun ketika dia belum terkonfirmasi breakout dari konsolidasi, ya pergerakannya akan di situ-situ aja. Maka dari itu, kalau ingin trading ya untuk KIN, saya sarankan tunggulah memang dia sudah keluar benar-benar di atas level konsolidasinya. Kalau tidak, tunggulah di support, dekat dengan support dan dia terlihat ada di situ bertahan atau ada rejection di situ. Begitu kira-kira untuk KIN. Saat ini memang masih harus menunggu terlebih dahulu dia naik di atas 466 atau 470 untuk mengincar upper shadow atau resist kuat yang sudah dibentuk sebelumnya, yaitu di 500-an. Begitu kira-kira Pak. Kita lanjut ya. Inco sudah ada potensi rebound. Oke, Inco, Antam, TIN semua berturun bertubi-tubi ya. Gitu. Nah, sekarang ini Inco sudah memasuki area support yang ini sudah kita pasang di FTOX sebelumnya, namun tekanan belinya belum muncul sehingga masih memungkinkan dia turun untuk menutup support gap di 510. Ini 510 ada gap ya di sini ya. Gap yang dibentuk pada 25 Februari 2022 ketika dia rally naik. Sehingga kita harus menunggu dulu, sudah dekat ya, tetapi biarkan dia di sini dulu. Nanti kalau rebound ada tanda-tandanya dia naik. Ya, seperti misalkan penurunan yang terjadi di Maret. Ketika dia spike kemudian ada koreksi, di sini dia terlihat bertahan. Nah, situlah mungkin kita bisa test lot atau kita melakukan pembelian awal gitu. Kemudian kalau ada rebound selanjutnya kita bisa menambah posisi dengan proteksi yang super ketat karena ini saham juga super agresif dan bisa gap down dan sebagainya. Gitu ya. Jadi saat ini Inco sudah mendekati area support target turunnya yaitu di 5.200 sampai dengan gap 5.100. Layak ditunggu, layak diperhatikan karena ini adalah tipikal saham yang menarik untuk ditradingkan. Memang secara wave sangat-sangat bagus, sangat signifikan kenaikannya. Bahkan di saat dia konsolidasi pun sangat lebih dari cukup untuk kita tradingkan. Apalagi saat ini dia sedang trending ya, sedang membentuk tren ya, gitu. Oke. Kemudian dari Pak Beni, ADMR untung jual. Saya sempat jual di 17.15 kemarin. Serem bantingannya. Oke. Ini private trading room. Mau bertanya, ini performance PTR kan berdasarkan TP tertinggi. Sementara pelanggan selalu dikasih beberapa level TP agar lebih fair. Bisa nggak ya sebaiknya pelanggan diberikan fix TP saja, nggak usah pakai level-level
Jadi kapan beli, kapan jual. Jadi sama tuh keadaan pelanggan dan persentase performa YEF PTR. Sebentar, saya pahami dulu. Ini kemarin sebenarnya sudah saya dapat dari admin, ada yang bicara seperti ini atau komen seperti ini. Ini kita harus luruskan. Mungkin nggak tahu ya beliau ini member atau enggak, saya nggak tahu karena akunnya juga bukan nama ya. Nah, kita harus luruskan. Ini kasih contoh ya, makanya saya ambil contoh ini ya, contoh dari Pak Beni juga. Misalkan ya tanggal 1 kemarin kita membeli saham ADMR, kita trading swing untuk ADMR. Kita beli ketika dia naik di 4,1% di harga 1645 sampai dengan 1650. TP1 kelihatan enggak? Ini jam 10.22, silahkan dicek chartnya, real ya. Ini real time, kita trading di PTR, kita nggak pernah nggak real time. Kalau instruksi beli ya kita akan makan over, kalau jual kita makan bid, buang di bid seperti itu. Nah di sini TP1 1750, TP2 di 2000. Oke. Nah kemudian ini jam 10.22, kemudian kita jual di harga 1715 ya, 1715 ya instruksinya. Nah kita jual itu tidak sesuai dengan TP tertinggi, TP tertingginya di 2000. Oke, TP tertinggi 2000, tidak bisa kita fix dalam trading, tidak bisa. Kecuali YEF adalah price makernya. Sedangkan tim saya adalah bukan price maker. Kita hanya mengikuti skema pasar. Pasar bergerak naik kita ikuti, pasar bergerak turun kita secara umum ya, kita hindari, seperti itu. Masalah titik mana, kapan dan sebagainya itu di luar kontrol kami, itu eksternal. Ya. Gitu Pak. Jadi kinerja yang Anda lihat di sini ya, cek kinerja kami tidak pernah kita pasang di TP tertinggi. Kinerja itu ya apa yang real time, yang misalkan ADMR kita jual di 17.15, yang tertulis di kinerja ya 17.15 atau 17.10. Tidak mungkin kita jual di 2000 karena 2000 nggak terkena Pak, maksudnya tidak tercapai. Dan pun sekalipun capai, yang kita tulis di laporan kinerja ya ini 1715 ya. Ini kita jual di 1715, bahkan setelah itu dia naik ke 1725 ya ini ya. Setelah itu dia naik. Ini high-nya kita jual 1715 ya. Nah, kemudian sahamnya ternyata naik bisa 1725 ya, artinya banyak member kami yang menjualnya di harga lebih tinggi dari 1715. Tetapi yang kita tulis di laporan kinerja 1715 saat real time. Nah, gitu. Apakah member harus kinerjanya sama dengan kami? Tidak mungkin, kecuali dana Anda yang saya yang mentradingkan. Sedangkan YEF tidak menerima dana kelolaan, tidak terima titip dana, otomatis kinerja Anda tidak akan sama persis dengan kita, tetapi harusnya mendekati atau bisa lebih dari kami. Karena target jual kita selalu bisa lebih dari yang sebenarnya. Misalkan ADMR ini kita jual di 17.15, padahal dia bisa naik ke 17.25. Nah, ada yang jual di 17.20, ada yang jual di 17.25, ya itu alhamdulillah kita syukuri, member lebih baik dari kita. Ya, karena fungsi kita hanya memandu, membeli dan menjual. Nah, masalah member bisa mengikuti atau tidak itu tergantung. Siapa tahu si A ketika kita beli ADMR dia sedang tidak siap trading, ya otomatis tidak akan sama dengan kita kinerjanya. Tidak mungkin sama, kecuali tadi dana Anda saya yang megang. Kita tradingkan sesuai dengan apa yang PTR beli di 1645, kita jual di 1715, pasti persis kinerjanya. Nah, di PTR ya tidak mungkin, sekalipun Anda ikuti 100% pun pasti akan berbeda. Tapi kalau PTR portofolio tumbuh 3%, paling tidak Anda juga akan positif. Entah itu 2%, entah itu 4%, entah itu 5%, begitu Pak. Gitu loh. Jadi yang kita dilaporkan kinerja, misalkan di bulan Mei, tidak ada yang kita laporkan itu yang ada di trading plan ini. Seperti ADMR misalkan TP-nya di 1750 atau di 2000, TP tertingginya 2000. Tidak mungkin kita tulis di 2000.
ya. Jadi yang kita tulis adalah yang terinstruksi di layanan, ya, gitu. Nah inilah paham dulu ya. Jadi nggak apa-apa, ini mungkin nggak tahu, jadi kita kasih tahu. Jadi ini real time. Rekomendasi kami TPD segini, tapi dalam prakteknya bisa saja berbeda karena itu sifatnya adalah prediksi. Seperti yang Anda tahu, prediksi bisa benar dan bisa salah. Bisa meleset 1 tik, bisa meleset 2 tik, bisa tepat dan sebagainya. Nah itulah intuisi yang harus ada di market. Kalau kita nggak bisa merespon, ternyata ini saham ini nggak kuat ke TP kita, ya jangan kita paksakan ke TP tersebut. Emang kita siapa? Gitu ya. Jadi yang ditulis di laporan kinerja adalah real, yang kita instruksikan di jam dan harga sesuai dengan saham tersebut, ya. Anda bisa cek lah, ini instruksi beli di jam 10.22 di 16.45 16.50, terus kita jual di jam 11 lebih 4 menit di 17.15 dan 17.10. Berapa menit ya, berapa jam? 1 jaman lah gitu. Ini nih untuk mungkin Bapak Ibu member yang belum pernah join PTR supaya tahu, oh ternyata kalau ikut PTR itu instruksinya seperti ini, buy di harga segini, sell di harga situ, diinstruksikan, diinfokan, ya. Tidak pernah kita beli kemudian saham turun kita kemudian lepas, nggak mungkin seperti itu. Sejak awal kinerja kami yang kita tulis di laporan kinerja adalah kita selalu berikan semuanya, entah itu profit entah itu loss, semuanya ada, ya, semuanya ada di layanan. Anda bisa cek track recordnya. Kalau misalkan Anda mungkin pengen tahu, ya Anda bisa cari instruksi saham apa, tanggal berapa, di harga berapa, berapa PV-nya, berapa lotnya dan sebagainya, itu ada semua. Ya. Inilah yang kita bangun. Kita nggak ingin menjual sesuatu yang profit 1000%, profit ini persen, tapi kita nggak menjabarkan secara detail laporan kinerjanya, gitu ya. Jadi saya sih tahu tidak akan semua orang bisa mengikuti PTR, ya, karena setiap orang memiliki karakter berbeda, kemampuan berbeda. Ada yang tidak punya banyak waktu, ikutnya peer. Yang punya banyak waktu jangan ikut peer, Anda bosan, ikutnya PTR dan sebagainya. Makanya layanan kami terpisah karena menyesuaikan dengan kebutuhan orang yang berbeda-beda. Nah, sedangkan PTR ini dikhususkan untuk Bapak Ibu yang mungkin bisa ikut full time, ya, banyak waktu lah di monitor, ya. Mana yang paling baik tergantung Anda bisa ngikuti yang mana. Jadi PTR sama peer bagusnya mana? Tergantung Anda. Jadi jangan bertanya seperti itu, ya. Gitu. Ini Pak siapa tadi saya nggak tahu. Mungkin lain kali kalau komentar cantumkan nama kalau Anda member, boleh, nggak apa-apa. Kita akan jelaskan, mungkin Anda member baru dan belum paham, kita bisa share di sini supaya juga banyak orang yang teredukasi kalau join PTR itu seperti apa. Selain Anda dapat instruksi, Anda juga bisa konsultasi ya di PTR. Anda bisa konsultasi portofolio dan sebagainya. Kira-kira begitu. Mohon maaf agak panjang. Ini supaya meluruskan agar tidak ada firasat atau pikiran-pikiran negatif terkait laporan kinerja PTR. Jadi PTR itu disusun sejujurnya, buat apa kita membuat sesuatu yang tidak sesuai, itu tidak berkah, ya. Oke, lanjut Pak Hendri. Medco untuk trading potensinya bagaimana? Medco untuk trading potensinya seperti apa? Medco sekarang ini, wow, ya, sepertinya Medco rejection dari level 0,78 dan sekarang ini sepertinya kita lihat, kita bersihkan dulu. Ini membentuk rounding ya. Bentuk rounding dan sekarang ini menguji resist 700. Sepertinya 585 adalah target penurunan. Kalau dia bisa bertahan untuk swing ke 635 bisa, tetapi kalau dia tembus hindari dulu karena dia akan bisa kembali ke support konsolidasi di 510. Jadi ini tunggu dulu di 585 ini kuat atau tidak. Kemudian dari rebound Anda bisa ikuti, entah itu untuk swing ke 630 sampai dengan 660 atau Anda bisa coba di 700 kalau dia bisa breakout, bagus karena dia potensinya kalau bisa breakout cukup tinggi ya dalam jangka menengah panjang, paling tidak ke 900 800 lah. Tapi sekarang ini masih turun, biarkan dulu dia kuat atau tidak. Ini adalah sebagai proses ya. Kalau mau buy on weakness
saran saya tetap tunggu dia kuat atau tidak. Kalau tidak kuat, takutnya dia bisa turun kembali ke 500 dan itu cukup dalam gitu ya. Oke, begitu. Lanjut dari Pak Sugih, buntaran GGRM sekarang beli untuk invest ada harapan. Kita coba lihat GGRM. Nah, GGRM sekarang ini masih di area konsolidasi ya. Jadi konsolidasinya ini ya. Nah, supportnya 30.300 dengan resist area 32.200 sampai dengan 32.600. Menurut saya sih untuk invest saham ini dalam jangka panjang masih akan menarik untuk jangka panjang ya. Kalau kita lihat dari kinerjanya sejauh ini memang masih ya bisa dikatakan cukup baik, meskipun secara profitabilitas memang mengalami penurunan cukup terlihat gitu ya. Kita lihat dari profitabilitas, kita lihat dari penurunan laba operasionalnya turun cukup jauh dari 30-an sekarang ini di level 5 bahkan di bawah 5 gitu ya. Kemudian untuk bottom line-nya juga profitabilitasnya relatif juga menurun pastinya gitu ya. Artinya memang saat ini memang kondisi profitabilitasnya kurang cukup baik untuk saham Gudang Garam ini. Namun selama dia masih positif dan masih ada peluang dia membaik di masa depan menurut saya. Jadi kita lihat dari kondisi saat ini terrefleksi di harga sahamnya, artinya ketika nanti terjadi perbaikan di fundamental otomatis dia akan membaik juga cara harga sahamnya karena ini cukup relevan dengan kondisinya. Nah, sekarang ini relatif berada di support yang cukup kuat ya, artinya ini di harga yang cukup baik kalau untuk saat ini dengan catatan dia tidak turun lebih dari 30.000. Jadi ini cukup baik kalau kita pasang untuk jangka pendek, untuk kita invest jangka pendek misalkan. Kalau dia bisa berhasil di atas 33, mungkin kita bisa memasang target 47 untuk dalam catatan dengan catatan kinerjanya belum membaik secara menyeluruh. Artinya kita hanya memanfaatkan kondisi teknikalnya untuk jangka menengah panjang sekitar 40-an persen gitu. 40% itu lebih dari cukup lah kalau kita untuk kita beli dan kita diamkan gitu ya. Dengan artinya kita pasif, kita hanya membeli dan kita tahan karena invest ya di sini ya, di situ. Menurut saya sih GGRM cukup bertahan dengan catatan tadi tidak turun di bawah 30.000, mungkin bisa ditahan, di hold untuk menunggu momentum dia pullback di 40-an ribu. 46.000 ya, 46.000 sampai dengan 47 lah, itu paling tidak di situ untuk monthly. Potensi monthly-nya ya ini jangka menengah panjang ya. Oke, kira-kira begitu untuk Gudang Garam. Oh, sudah semua ya, sahamnya sudah kita bahas semua. Tadi kita sudah bahas SMMT, KIN, INCO, kemudian ADMR tadi sudah saya jelaskan terkait instruksi di PTR, Medco, GGRM. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan IHSG di bulan Juli seperti apa. Nah, ini kita akan sampaikan datanya yang kami sudah kumpulkan 10 tahun terakhir. Jadi seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor Anda, bahwa kinerja IHSG di bulan Juli dalam 10 tahun terakhir mayoritas adalah positif dengan rata-rata 1,5%. Ya, kinerja terburuk terjadi di 2013 dan 2015 seperti yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita saya bahwa tahun 2015 itu IHSG sangat-sangat menyiksa karena turunnya perlahan sampai dengan 12 bulan. Dan itu ya hampir 12 bulan kalau tidak salah waktu itu. Jadi bulan Juli salah satu juga bulan yang sulit di tahun itu. Saya ingat sekali karena waktu itu saya masih kerja di salah satu sekuritas dan ya sebagai orang yang memberikan advice, kita harus tahu bagaimana dulu dan sekarang berbeda. Sekarang ini memang IHSG dalam posisi koreksi dari tren naik ya, dari tren naik yang sudah cukup tinggi naiknya. Kalau Anda bisa lihat di monthly ini IHSG sudah pulih, bahkan sudah mencapai level tertinggi baru. Artinya memang sangatlah wajar apabila beberapa bulan terakhir ini IHSG mengalami penurunan, dan mungkin di bulan Juli ini kecenderungan di awal-awal bulan kemungkinan IHSG masih akan turun, yang mana penurunan ini bisa
mencapai lower shadow yang dibentuk di bulan Mei kemarin, yaitu di 6.500-an. Dan kalau turun ke situ lebih rendah dari itu yang ya mungkin akan terjadi penurunan lebih jauh di bawah 6.000. Namun sekarang ini yang saya sudah sampaikan di stock call bahwa potensi penurunannya masih ke lower shadow ini dulu di 6.500. Nanti kita akan update lagi. Yang jelas saat ini kecenderungan untuk IHSG ini masih cenderung akan turun karena belum mencapai target minimal penurunan, yang mana target minimal ini adalah 0,3, yang 0,3 ini adalah di 6.000 atau 5.900. Tetapi lagi-lagi semoga saya salah, jadi IHSG tidak nyampe situ dan lanjutkan kenaikan. Namun meskipun demikian data yang kita miliki ini positif, sepertinya IHSG akan cenderung berbeda karena kondisinya memang secara global turun gitu ya, dan saat ini kita memang relatif masih perform dibandingkan yang lain, jadi ada hal yang wajar terjadi. Nah, selama sebulan terakhir kalau Bapak Ibu bisa cek di kita membaca secara psikologis market dibentuk, asing itu sudah net sell sekitar 6,4 triliun di pasar reguler. Artinya itu adalah bukan signal yang positif. Artinya mereka melakukan take profit ya. Kenapa begitu? Karena potensinya adalah suku bunga tinggi ini akan membuat big fund menarik dana dari capital market di emerging market ke suku bunga tinggi. Tentu saja gitu ya. Nah, dan suku bunga tinggi ini diprediksi akan berlanjut sampai dengan tahun depan. Ya. Nah, ini adalah salah satu. Pertama, IHSG memang wajar terjadi koreksi karena sudah naik cukup tinggi. Kedua, ada sentimen negatif di luar yang membuat asing menarik dananya dari sini, gitu ya. Dan juga selama ini kita tahu bahwa market kita ditopang oleh saham-saham komoditas batu bara, energi dan sebagainya. Dan saat ini mereka sedang terkoreksi. Jadi IHSG sangat ditentukan oleh mereka. Mungkin banking berpengaruh, namun banking sendiri saya perhatikan performance-nya cenderung juga turun gitu ya. Dan belum ada katalis untuk dia naik. Sehingga mungkin di bulan Juli ini kok kelihatannya terutama di awal-awal pekan, awal-awal bulan itu akan cenderung melemah seperti yang terjadi tanggal 1 kemarin. Tetapi meskipun kondisi seperti itu, apabila kita tradingnya baik, tetap saja hasilnya positif. Seperti yang ini kita tunjukkan datanya, bahwa ternyata di bulan Juli ya tradingnya justru bagus. Contoh di 2021 yang lalu di bulan Juli PTR ketika IHSG naik 1,4% kita tumbuh 2,13%. Kemudian di tahun 2020 PTR tumbuh 5,8%. Kemudian ini winning ratio cukup tinggi waktu itu, hanya berapa ya lossnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dari 30-an atau 40-an transaksi, jadi sekitar 70% ke atas, 75% ke atas. Kemudian di bulan Juli 2019 kita juga masih positif 1,8. Kemudian 2018 PTR tumbuh 10,22% waktu itu. 2018 itu adalah kinerja paling bagus karena kita sangat agresif waktu itu, dan ya mungkin member kita sangat banyak waktu itu, sekitar 200 lebih ya. Jadi memang power kita di market cukup besar. Ketika kita beli ya sahamnya ikut naik gitu ya, sedikit banyak gitu ya. Dan yang perlu Anda tahu, ketika kita trading kita tidak menggunakan full power. Kita hanya menggunakan 20 sampai dengan 50%. Nih contohnya di bulan Juli di 2018 kita hanya menggunakan sekitar 20 sampai 10 PV saja. Dan mungkin Bapak Ibu yang join PTR di bulan-bulan Mei Juni kemarin, Anda bisa tahu kita memberikan pertumbuhan 4 sampai dengan 3% itu hanya menggunakan 20% kekuatan kita. Ya, tidak perlu pakai trading limit apalagi margin ya, dan itu sudah bisa tumbuh di atas jauh IHSG ya. Artinya kinerja IHSG buruk bukan berarti kita juga buruk. Justru saya berharap IHSG
Ya kalau turun signifikan sekalian. Itulah yang akan kita cari dan peluangnya akan sangat banyak sekali. Ya, untuk swing trade atau untuk day trade seperti yang terjadi di bulan Mei kemarin ketika 1 minggu awal jatuh, kita sangat-sangat senang karena kita posisinya sangat-sangat antisipatif, cash kita 100%. Di minggu kedua kita bisa trading dengan enak. Itulah pentingnya kita mengetahui bagaimana IHSG akan bergerak. Dan di sistem kami membacanya seperti Bapak Ibu tahu di stock call bagaimana akurasinya. Gitu. Itulah kenapa bagaimanapun kondisi market, kecuali konsolidasi seperti di bulan-bulan Februari kemarin, memang ya Anda tahulah ketika IHSG konsolidasi akan sangat sedikit saham, ada saham naik tapi tidak banyak, dan itu pun banyak sekali false signal. Kami lebih suka downtrend daripada konsolidasi, itu intinya kalau untuk trading ya. Gitu. Kalau IHSG turun signifikan, justru itu akan memberikan peluang banyak rebound atau pullback secara signifikan gitu. Oke. Jadi kesimpulannya di bulan Juli secara umum IHSG positif selama 10 tahun terakhir, namun untuk kali ini di bulan Juli 2022 ya, itu kemungkinan kecenderungan di awal bulan akan cenderung masih turun. Jadi judul yang kami berikan di stock call minggu ini, manfaatkan pullback sebaik mungkin untuk meningkatkan posisi cash, untuk merampingkan portofolio Anda sehingga ketika terjadi penurunan signifikan Anda tidak terdampak secara masif dan Anda bisa mengambil peluang-peluang ketika IHSG sudah ada rebound atau pullback yang besar gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kita akan update lagi tentu saja di YEFTalk ya. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan di YEFTalk kali ini, cukup panjang, sudah 30 menit lebih, hampir 40 menit. Sekali lagi, hari ini sampai dengan tanggal 7 Juli ada penawaran spesial Joyful of Juli. Jadi silahkan manfaatkan, dan ini hanya terbatas, masing-masing paket hanya untuk 5 member saja ya. Jadi silahkan Anda tanya ke admin. Bagi Anda yang baru seperti yang tadi komen terkait instruksi kami, silahkan pelajari terlebih dahulu layanan kami, bagaimana kami menginstruksikan buy dan sell, bagaimana kita rekomendasikan, bisa berkonsultasi juga dan sebagainya. Itu Anda bisa pelajari terlebih dahulu sebelum Anda memutuskan untuk bergabung ke layanan PTR ataupun di layanan Peer dan Peers. Semua harus Anda pelajari dulu, Anda tanyakan ke admin, Anda konfirmasi lagi apakah cocok atau tidak untuk Anda, apakah modal Anda cukup atau tidak untuk bisa mengikutinya dan sebagainya. Anda bisa tanya langsung ke admin kami di WA ataupun di Telegram seperti biasanya. Oke, itu saja. Semoga YEFTalk malam ini memberikan manfaat, memberikan inspirasi, memberikan motivasi untuk Bapak Ibu semua yang trading dan investasi saham. Ya, selama kita bekerja disiplin, konsisten dan komitmen dengan strategi, ya, kemungkinan peluang Anda untuk tumbuh itu besar di market, karena di pasar saham ini ya, peluang potensi itu kita akan dapatkan dengan itu ya. Profit dan loss itu hal yang biasa, nikmati itu sebagai proses, sebagai pembelajaran untuk belajar lebih baik di kemudian hari. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian YEFTalk malam ini. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like. Apabila Anda belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Boleh di-share ke teman-teman Bapak Ibu yang juga trading dan investasi saham. Ajak nonton YEFTalk, atau yang sudah join PTR dan merasa bermanfaat, ajak teman-temannya untuk join PTR. Mumpung sekarang ini ada penawaran spesial. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.